Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Miftah Uhrawi Damanik, Intan Yustia, dan Adani Gina Puspitasari. Kelompok kami melakukan proyek yang berjudul Pengaruh Perbedaan Merek Kapur Barus terhadap Kecepatan dalam Proses Sublimasi. Next. Adapun gambaran umum yang akan kami bahas tercantum dalam daftar isi. Yang pertama, terdapat tujuan, kedua latar belakang, dasar teori, prinsip kerja, alat dan bahan, prosedur kerja, alur prosedur kerja, trial and error, hasil percobaan, pembahasan, kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka. Next. Pertama yaitu tujuan. Tujuan dari proyek kami itu untuk membandingkan kecepatan proses sublimasi kapur barus atau naftalena yang berbeda merek. Adapun latar belakang dilakukannya percobaan ini yaitu untuk menguji dan mengetahui kecepatan sublimasi dari tiap merek yang berbeda, sehingga nantinya dapat dijadikan pertimbangan dalam memilih kapur barus. Dasar teori dari proyek kami, yaitu menurut Syafur Jaya 2011, sublimasi merupakan proses pemurnian suatu zat dengan jalan memanaskan campuran sehingga dihasilkan sublimat. Pemanasan yang dilakukan terhadap senyawa organik akan menyebabkan terjadinya perubahan fase. Salah satunya antara lain, jika zat pada temperatur kamar berada dalam keadaan padat, pada temperatur tertentu akan langsung berubah menjadi fase gas tanpa melalui fase cair terlebih dahulu. Lalu, salah satu contoh aplikasi dari sublimasi ini yang paling mudah dan tidak asing bagi kita yaitu pada proses pembuatan kapur barus. Campuran kapur barus dan arang dipanaskan, sehingga kapur barus yang dapat menyublim akan menguap. Setelah didinginkan, zat tersebut berubah kembali menjadi padatan. Kapur barus atau kamper adalah kristal yang mudah menyublim. Bahan pewangi ini berasal dari getah pohon kapur barus yang mengandung senyawa kimia bernama naftalen. Selain berfungsi sebagai pewangi, juga berfungsi sebagai pengusir hama, seperti rayap, kutu, ataupun jamur. Kapur barus atau kamper adalah zat padat berupa lilin berwarna putih dan agak transparan, dengan aroma yang khas dan kuat. Zat ini merupakan terpenoid dengan formula kimia C10H16O. Dan zat ini dapat ditemukan dalam kayu tanaman jenis pohon Laurel camper atau bahasa latinnya Cinnamomum campora. Pohon besar yang dapat ditemukan di Asia, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Taiwan. Juga, zat terpenoid ini dapat ditemukan pada pohon Dryobalanops aromatica yang merupakan pohon besar yang tumbuh di hutan. Kamper, iodin, serta naftalen menunjukkan perubahan fasa yang umum, seperti solid, liquid, dan gas pada tekanan atmosfer. Namun, jika dibandingkan dengan kebanyakan senyawa organik lain, kamper, iodin, dan naftalen memiliki tekanan uap yang relatif tinggi pada temperatur berturut-turut yang relatif rendah. Contohnya, ketiganya memiliki tekanan uap 1 mm Hg pada 42, 39, serta 53 derajat Celcius. Walaupun tekanan uap ini tidak tampak begitu besar, tetapi nilai tersebut cukup besar untuk membuat mereka menyublim perlahan-lahan seiring waktu pada wadah terbuka. Kapur barus
atau naftalen dan 1,4 diklorobenzen menunjukkan sifat tersebut. Next. Prinsip kerja dari sublimasi yaitu adanya perbedaan tekanan uap yang digunakan untuk memisahkan senyawa padat yang dapat menyublim pada tekanan kamar. Mudah sekali dilakukan proses sublimasi pada tekanan kamar. Hanya perlu dipanaskan saja, maka senyawa tersebut akan langsung menyublim. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam proyek kami, yaitu corong kaca, cawan penguapan, ulekan, ayakan, gelas plastik, kawas asbes, cawan timbang, timbangan saku, pemantik, spatula atau sendok kecil, serta petri dish. Untuk bahannya sendiri, terdapat kapur barus berbagai merek, kertas saring, kapas, pasir atau tanah, dan air. Next. Ini merupakan variasi merek kapur barus yang kelompok kami gunakan dengan tingkat kemurnian yang berbeda-beda. Di sini, kelompok kami menggunakan satu jenis merek kapur yang sama, yaitu Swallow dengan kemurnian 99,7% dengan harga 14.000. Lalu Intan menggunakan Dahlia dengan kemurnian 99,85% dengan harga 13.000. Adani menggunakan Unicorn dengan harga 10.000 dan Miftah menggunakan Sigul dengan kemurnian 99,9% dengan harga 12.500. Dan ini merupakan set alat yang kelompok kami gunakan. Kami menggunakan alat-alat yang terdapat di sekitar kami, seperti gelas, plastik sebagai penyangga, dan batu yang dapat ditemukan dengan mudah. Next. Adapun prosedur kerja dari proyek kami terlihat seperti ini. Pertama, menyiapkan bahan uji. Kedua, menyiapkan corong berlapis kertas filter. Ketiga, men-set alat sublimasi berisi naftalen dengan tanah. Keempat, menyiapkan set alat pemanasan. Kelima, proses sublimasi naftalen dengan tanah. Next. Adapun alur prosedur kerja dari sublimasi, pertama, kepingan kapur barus atau naftalen berbeda merek ditumbuk hingga halus dengan ulekan. Setelah itu, ditimbang sebanyak 4 gram, dan selanjutnya diletakkan ke dalam cawan penguapan. Setelah ditimbang sebanyak 4 gram, naftalen halus tersebut dicampurkan dengan tanah sebanyak 4 gram juga. Lalu ditutup campuran tersebut dengan corong yang telah dilapisi kertas filter dan disumbat dengan kapas. Selanjutnya, diletakkan set alat sublimasi di atas alat pemanasan untuk memulai proses sublimasi, seperti terlihat di bawah ini. Lalu, dihitung waktu yang dicatat, hasil dan waktunya, serta keadaan akhirnya. Next. Hasil trial and error, proses sublimasi naftalen dengan pemanas api kompor dan lilin tanpa tanah atau pasir. Trial and error dari Intan. Nampak kristal yang terbentuk sangat halus dan terdapat kristal
serta kertas saring yang menempel pada dinding kaca corong jika menggunakan pemanasan lilin. Selanjutnya, ini merupakan trial and error dari Miftah. Terlihat kristal yang terbentuk ukurannya cukup besar jika menggunakan pemanasan dengan kompor. Selain itu juga sama, terdapat kristal atau naftalen yang menempel pada corong. Selanjutnya, dan ini merupakan trial and error dari Adani. Kristal yang terbentuk dengan pemanasan lilin sangat halus dan kecil. Selain itu, juga terdapat naftalen yang menempel pada dinding kaca. Next. Pembahasan. Maka, ketika dilakukan sublimasi tanpa tanah atau pasir, baik itu pemanasan dengan kompor ataupun lilin, kedua naftalen mengalami fase cair dan membasahi dinding kaca corong, sehingga dinding kaca menjadi lengket. Namun, hasil yang diperoleh sedikit berbeda. Seperti yang kita lihat sebelumnya, bahwa pemanasan dengan kompor menghasilkan ukuran naftalen yang cukup besar, sehingga dapat terlihat. Berbeda jika menggunakan lilin. Naftalen yang dihasilkan tidak terlihat sangat kecil atau sangat halus. Next. Dan ini merupakan hasil percobaan yang dilakukan oleh kelompok kami. Proses sublimasi naftalen dengan pemanasan lilin dengan tanah atau pasir. Setiap orang di kelompok kami melakukan 3 kali percobaan untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, dari hasil trial dan error yang telah dilakukan, kami memutuskan untuk menggunakan sumber pemanasan dari lilin karena memiliki api yang konstan daripada api yang dari kompor. Dan juga kami memutuskan untuk memakai pasir atau tanah sebagai pengotor. Pada hasil percobaan yang telah dilakukan, proses sublimasi naftalen dengan pemanas lilin dengan tanah atau pasir sebagai pengotor. Hasil percobaan yang didapat oleh Miftah terlihat pada kapur barus bermerek Swallow. Hasil akhir yang didapatkan terdapat kristal yang cukup banyak pada kertas saring. Dan kertas saring tidak lengket lagi di corong kaca. Pada kapur barus bermerek Sigul terlihat sangat banyak kristal naftalen yang terbentuk dan juga tidak adanya kertas saring yang lengket pada corong. Ini merupakan tabel waktu proses sublimasi yang dilakukan oleh Miftah. Pada percobaan pertama, kapur barus bermerek Swallow membutuhkan waktu 19 menit 24 detik. Pada percobaan kedua, 20 menit 17 detik. Dan pada percobaan ketiga, 20 menit 1 detik. Dan pada percobaan kapur barus bermerek Sigul, percobaan pertama membutuhkan waktu 14 menit 50 detik. Percobaan kedua 19 menit 19 detik. Dan percobaan ketiga 18 menit 43 detik. Pada hasil percobaan yang dilakukan oleh Intan, untuk kapur barus bermerek Swallow didapatkan hasil akhir
kristal naftalen yang terbentuk cukup banyak dan dapat dilihat, dan tidak adanya corong kertas saring yang menempel pada corong kaca. Pada kapur barut bermerek Dahlia juga didapatkan hasil akhir kristal naftalen yang terbentuk sangat banyak. Ini merupakan tabel waktu sublimasi yang dilakukan oleh Intan. Pada percobaan kapur barus bermerek Swallow, percobaan pertama membutuhkan waktu 18 menit 27 detik, percobaan kedua 19 menit 9 detik, dan percobaan ketiga 19 menit 37 detik. Pada percobaan sublimasi menggunakan kapur barus bermerek Dahlia, pada percobaan pertama dibutuhkan waktu 15 menit 30 detik, pada percobaan kedua 15 menit 40 detik, dan pada percobaan ketiga 15 menit 41 detik. Selanjutnya adalah hasil percobaan yang dilakukan oleh Adani. Pada kapur barus bermerek Swallow, Adani melakukan 2 variasi jenis pemanasan tanpa pengotor dan dengan pengotor. Tanpa pengotor, pada kapur barus bermerek Swallow, didapatkan hasil akhir kristal naftalen yang terbentuk cukup banyak dan terlihat juga. Namun berbeda dengan kapur barus bermerek Swallow, dengan pengotor didapatkan hasil akhir kristal naftalen terbentuk sedikit dan juga adanya pengotor yang ikut di kertas saringnya. Pada kapur barus bermerek Unicorn tanpa tanah, tanpa pengotor, didapatkan hasil akhir yaitu kristal naftalen yang terbentuk cukup banyak juga sudah terlihat, namun berbeda dengan proses sublimasinya dengan pengotor atau dengan tanah. Di sini didapatkan hasil akhir tidak adanya kristal yang terbentuk, hampir tidak ada dan tidak terlihat, dan juga masih ada sedikit pengotor yang ikut ke kertas saringnya. Ini merupakan tabel waktu lama sublimasi yang dilakukan oleh Adani. Pada percobaan sublimasi kapur barus bermerek Swallow tanpa tanah, percobaan pertama membutuhkan waktu 23 menit 20 detik, percobaan kedua 23 menit 5 detik, dan percobaan ketiga 23 menit 58 detik. Pada percobaan sublimasi naftalen bermerek Swallow dengan pengotor dengan tanah, pada percobaan pertama membutuhkan waktu 13 menit 50 detik, percobaan kedua 14 menit 1 detik, dan percobaan ketiga 13 menit 49 detik. Pada sublimasi kapur barus bermerek Unicorn tanpa tanah, pada percobaan pertama membutuhkan waktu 26 menit 17 detik, percobaan kedua 27 menit 17 detik, dan percobaan ketiga 29 menit 18 detik. Pada sublimasi kapur barus bermerek Unicorn dengan pengotor dengan tanah, pada percobaan pertama 17 menit 4 detik dibutuhkan untuk proses sublimasinya. Pada percobaan kedua 17 menit 18 detik, dan pada percobaan ketiga 17 menit 17 detik. Sehingga dari yang telah dilakukan didapatkan hasil keseluruhan berdasarkan harga dari kapur barus yang berbeda merek
Di sini kami mengurutkannya dari yang termahal, yaitu kapur barus bermerek Swallow, lalu Dahlia, Sigul, dan terakhir Unicorn. Dan berdasarkan kemurniannya, kami mengurutkan dari yang tertinggi, kapur barus bermerek Sigul, 99,9%, lalu Dahlia, 98,5, dan Swallow, dan kemurnian Dahlia tadi 99,85%, kemurnian kapur barus Swallow 99,7%, dan kapur barus bermerek Unicorn kita tidak mengetahuinya, sehingga kemungkinan kapur barus bermerek Unicorn ini memiliki kemurnian yang paling rendah. Dan berdasarkan kecepatan menyublim yang telah kami lakukan percobaannya, yang dilakukan oleh Miftah, kapur barus bermerek Swallow lebih lama melakukan proses sublimasi daripada kapur barus bermerek Sigul. Yang dilakukan oleh Intan, Swallow lebih lama dari Dahlia, dan yang dilakukan oleh Adani, kapur barus bermerek Unicorn lebih lama daripada kapur barus bermerek Swallow. Dari percobaan yang kami lakukan, variabel bebas yang yaitu merek kapur barus, variabel terikat yaitu waktu sublimasi, dan variabel kontrolnya warna kapur barus, massa kapur barus, dan massa tanah. Nah, ketika dilakukan sublimasi dengan tanah atau pasir dan dengan pemanasan lilin, naftalen tetap mengalami fase cair, namun hasil akhirnya ada yang tetap membasahi dinding kaca corong sehingga dinding kaca menjadi lengket. Ada pula yang kristal-kristal naftalennya berhasil menyublim dengan baik. Ya, kristal naftalen yang didapat cukup besar dan memenuhi kertas filter. Kertas filter tidak menempel lengket pada dinding corong. Pada percobaan yang praktikan lakukan, sublimasi dilakukan dengan satu merek kapur barus yang sama setiap praktikan, yaitu bermerek Swallow, dan satu merek kapur barus yang berbeda setiap praktikannya. Nah, dari ketiga praktikan menunjukkan hasil lama proses sublimasi yang cukup konstan setiap mereknya, yang mana proses sublimasi yang paling lama pada kapur barus bermerek Unicorn dan yang paling cepat pada kapur barus bermerek Dahlia. Berbeda dengan halnya yang dilakukan oleh Miftah dan Intan, didapatkan proses sublimasi yang paling lama pada kapur barus bermerek Swallow. Kami mengidentifikasi bahwa kapur barus bermerek Unicorn ini memiliki kemurnian yang sangat rendah dari yang bermerek lain, sehingga hasil yang didapatkan oleh Adani, kapur barus bermerek Unicorn itu lebih lama melakukan proses sublimasi. Pada percobaan ke-1 yang dilakukan Miftah dengan kapur barus bermerek Sigul, terdapat kesalahan pada saat pemanasan, yaitu terlalu cepat dihentikan sehingga masih terdapat kapur barus yang belum menyublim. Terbukti saat pencucian cawan penguapan, pengotor yang berupa tanah dan pasir sulit dibersihkan lengket dengan cawan terlalu kuat karena adanya kapur barus yang sudah mengering, sehingga waktu yang didapatkan lebih kecil dari 2 percobaan lainnya.
Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi waktu proses sublimasi pada percobaan ini adalah yang pertama pengotor tanah atau pasir di sini. Karena pemberian tanah atau pasir juga mempengaruhi kecepatan proses sublimasi naftalen. Yang kedua yaitu sumber api. Nah, pada sumber api dari kompor, waktu sublimasi akan lebih cepat karena api yang dihasilkan oleh kompor konstan tinggi. Sedangkan dengan menggunakan api lilin, api yang didapatkan kecil dan konstan juga. Sehingga proses sublimasinya juga akan lebih lama daripada menggunakan sumber api kompor. Yang ketiga yaitu tinggi lilin. Tinggi lilin yang digunakan mempengaruhi besar kecilnya api, sehingga mempengaruhi waktu pemanasan. Yang keempat, cangkir penyangga. Semakin tinggi penyangga pada saat lilin yang digunakan mulai mengecil, maka akan mempengaruhi waktu pemanasan, sehingga dilakukan penyesuaian penyangga pada saat pemanasan dengan mengganti jenis cangkir. Yang kelima yaitu luas permukaan kapur barus. Semakin besar luas permukaan suatu zat, maka semakin cepat pula proses sublimasinya. Sehingga dari percobaan yang telah kami lakukan, didapat kesimpulan percobaan pengaruh perbedaan merek kapur barus terhadap kecepatan dalam proses sublimasi dilakukan sebanyak 3 kali. Dari hasil yang didapatkan, kapur barus bermerek Swallow memiliki kriteria yang paling baik dengan kemurnian yang tinggi dan waktu sublimasi yang lama, walaupun harganya relatif mahal dari merek lain yang praktikan uji. Adapun urutan paling baik berdasarkan kemurnian, harga, dan waktu sublimasi adalah kapur barus bermerek Swallow, kemudian Sigul, lalu Dahlia, dan yang terakhir Unicorn. Selanjutnya ada video percobaan dari kelompok kami.
Ini merupakan daftar pustaka yang kelompok kami rujuk. Mungkin cukup sekian presentasi hasil dari percobaan yang kelompok kami lakukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.